Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraa'il sabaqan. Alhamdulillah, wa syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada malam hari ini dapat kita bersama-sama berkumpul berwajah dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin sampailah kepada yang membatalkan wudhu. Segala yang membatalkan wudhu selesai dah. Kita lanjut. Diharamkan atas orang yang tidak berwudhu itu 4 perkara. Jadi haram hukumnya bagi orang yang tidak berwudu itu ada 4. Yang pertama, kalau kamu tidak wudu itu ada 4 hal, ada 4 perihal yang tidak dibolehkan oleh agama. Yang pertama apa? Salat kada boleh, kada wudu. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, ingat lagi? Tadi ingat. Kita lanjut. Diharamkan atas orang yang tidak berwudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, sholat. Jadi kalau orang yang sholat itu wajib akan ia sebelum melaksanakan sholat wajib dulu berwudu. Hukum berwudu asalnya hanya sunnah, tetapi kalau diiringi dengan sholat jadi hukum wajib ia berwudu. Kalau hukum asalnya sunnah aja wudu, tapi ketika ia beriringan dengan ingin melaksanakan sholat, maka ia wajib lebih dahulu mengambil air wudu. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Wajib akan ia sebelum ia melaksanakan tawaf, wajib dia wudu dulu. Wudu dulu. Lalu wudunya seperti apa? Wudunya kita umumnya orang Indonesia ini Imam Syafi'i. Tapi kalau sudah sampai sana, kita pakai Imam Syafi'i. Lalu pakai imam siapa? Boleh memakai Imam Hanafi, boleh juga Imam Malik. Karena menurut Imam Hanafi, Imam Malik bersentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Jadi orang melaksanakan tawaf di sana tuh, mau dia haji maupun dia umroh, ketika melaksanakan tawaf dia tidak memakai Imam Syafi'i. Tapi ketika ia tawaf, ia memakai Imam Hanafi. Supaya apa? Supaya ketika ia melaksanakan tawaf itu,
ketika tersentuh kulit laki-laki dan perempuan, atau dia dua lagi bini mengerjakan. Kalau tidak digandingnya bininya, tertinggal, jauh ketinggalan. Pergi beristri, pulang jadi duda. Enaklah. Sudah ada tamu lagi, ya. Karena banyaknya manusia, ya, yang melaksanakan tawaf di sana. Terkumpul semua di situ. Di sepenjuru dunia ini terkumpul satu titik. Apa dia? Ka'bah. Nah, Ka'bah. Sama kita ketika sholat. Ketika kita sholat itu, ya, tujuannya hanya satu. Kamu punya tujuan lain cerita, ya. Umpamanya hendak mengamalkan satu ibadah sholat sunnah, umpamanya hajatnya, ya, sholat. Tapi sholatnya ini bertujuan yang lain, ya. Umpamanya sholat hajat, ya. Sholat hajat itu memang meminta hajat, tapi tujuan awalnya kada boleh ke situ langsung. Punya hajat deh, ya. Punya hajat si Jepri umpama, si Jepri menginginkan satu wanita yang dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai lulus nih, ya, yang ia harapkan hatinya berkait kepadanya. Bahkan harapan itu tidak akan musnah sebelum ia mendapatkannya. Jadi malam, bulik dari malam Sabtu belajar, ya, sembahyangnya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya menginginkan sampujaan hati, ya. Nah, itu ada satu titiknya kan, ya, sudah dua. Nah, pasang dulu niatnya, ya. Yang pertama lillahi ta'ala, baru minta dengan Allah, ya, untuk dikabulkan hajatnya. Digawinya 40 malam, ya, 40 malam digawinya, tapi Allah kada juga mengabulkan hajatnya. Lalu ia mengeluh, bersarik, Allah tidak adil. Kawan kawinan sudah senyaan, aku kada, Allah kada adil. Ngomong kayak ini, aku hendak lagi bertuhan dengan Allah. Umpama, nah, ketika kau berkata yang demikian itu, ya, berarti kamu sudah musyrik, ya. Nah, sudah musyrik. Lalu kamu memang menginginkan keluar daripada Islam, hari itu juga Islam, ya. Cara tujuan jadi tadi Islam. Lalu Allah berkehendak akan ia mencabut nyawanya, mati. Nah, mati sultima. Maka kita itu menata hati yang lebih utama. Maka tujuan yang pertama itu satu, mencari ridho Allah. Itu yang kita cari, ya. Makanya Al-Quran itu menyebutkan, ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al. Nah, itu bunyinya. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan sesuatu yang kada bisa kita tuntaskan. Artinya masalah yang kada bisa kita tuntaskan, Allah bisa menuntaskan. Fa inna ma'al usri yusra, ada solusinya. Lalu disebutkan kembali dalam ayat yang terakhir, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Allah yang punya kewilayahan, ya.
sekecil apapun perbuatanmu, ya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan gitu deh. Sekecil buah zahrah ketika kamu melaksanakannya lillahi ta'ala, Allah balas ya. Itu kita tata dulu hati kita nih ya, ditata. Maka cara menatanya dengan apa? Dengan sholat. Kalau sholat bisa kita tata hati kita, ya jelas sudah orang itu sucinya lahir batin. Tapi kalau dalam sholatnya ia belum bisa menata hati, berarti ia belum suci. Suci yang sesungguhnya yang digambarkan dalam berwudu. Makanya kada aneh kalau ada orang Islam, orang yang beriman, sholatnya tuntung sehari itu 5 kali, sehari semalam 5 kali gitu. Tapi ketika ia ya tersinggung dan lain sebagainya, yang keluar dari mulutnya itu kada sesuai. Gambaran yang ia keluarkan dari lisannya, dari mulutnya itu gambaran hatinya kada bersih. Contoh nih, ia berkata nyambet orang, umpamanya, apalagi nyambet orang pun binatang, anjing, babi, ikan nih, buduk, apalagi? Apanya lagi? Pantai. Nah, itu bahasa. Padahal bahasa itu bahasa Sapakan Juri ini ya. Pakar aja tahu juga dia artinya. Nah, itu gambaran bahwasanya inya kada bersih. Nah, ada bersih. Kalau ia ringan akan berbicara, dengan bicara kotor demikian, itu sama dengan kita membuka air mak sendiri. Membuka air sendiri, berarti hati kita ini belum bersih. Ditahan-tahan lisan. Makanya Nabi berpesan, hifzul lisan tadkhulul jannah bi ghairi hisab. Jaga lisanmu, insya Allah kamu masuk surga tanpa hisab. Karena lisanlah yang bisa membuat kita itu ta'zim, bisa juga lisan kita ini menjadi mungkar. Ya, ingkar artinya kada menerima. Ingkar. Ya. Ada juga lisan itu menjadikan agung akan kita. Tergantung daripada kita. Itu satu. Yang kedua tawaf. Jadi tujuan yang satu, sama kita berkiblat dengan Ka'bah. Ya, Ka'bah itu kiblat kita. Maka ketika orang meninggal dunia, salah satu dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir adalah kiblat. Nah, ditakoni apanya? Makiblatuka. Mana kiblatmu? Namun kita jawab kiblatku adalah Masjid Baitur Rahman. Salah. Kita jawab Masjid Baitur Rahman. Apalagi kita jawab Masjid Mujahidin. Nah, habis catok kepala. Ya. Mending mau dicatok tuh kada apa-apa. Ya. Ketika malaikat mencatok, kepala yang dicatok habisnya sampai ke ujung betis. Sekali catokan, ya Pak, sakit minta ampun. Ya. Jadi bayangkan semua. Habis. Namun kita di dunia ini lah
Karena api nih, umpama kena api itu yang sakit situ bang, yang dirasakan sakit itu bang. Tapi ketika sudah di sana, ya, ketika malaikat meletakkan ujung api seperti ujung api rokok, ya, kayak ujung api rokok dari cucokannya kalau kita nih habis luyot sunyaan, kayak panas juga. Bayangkan ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selamat semua. Apakah kita harus menghafal pertanyaan malaikat? Ada. Yang menjawab pertanyaan itu semua adalah amaliyah kita di dunia ini. Walaupun kita kada hafal. Apa lah pertanyaan malaikat? Man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka. Apa lagi? Maki tanpa imamuka. Apa lagi? Ma nabiyuka, ya. Ma kita buka. Itu dikasih oleh malaikat. Apalah? Ada nyalih kita ada apa? Tapi siapa yang menjawab itu? Yang menjawab itu adalah lisan kita. Namun lisan kita, ya, di sininya kada baik, itu pasti pandirannya juga bakal kada baik, ya. Kadang-kadang lihat, ya, ini menandakan hati orang itu baik kada baiknya, bersih kada bersihnya, ya, dalam zahirnya, dengan batinnya, lihati lisannya kayak apa. Amonnya masih nyambut kawan bodoh, belum. Apalagi panggil kawan, doh ini. Aduh kawan misinya kan, ya, panggilnya butuh, kayak si pintar mana, ya. Kawan bapak di MDTA atau sekali panggil butuh 2.000, sekali panggil pantai 2.000, ya. Tapi zaman wahini, amun zaman dahulu pandirannya bangsa. Mohon ini tidak lagi bahasa bangsa tuh. Wah ini bahasanya bodoh, pantai, anjing, babi. Nah, ya. Ketika kau mengucapkan itu menggambarkan bahwasanya kamu yang punya. Kau nyambut kawan babi, berarti kamu yang babi. Nah, rugi lagi tak? Rugi tak? Ya? Babi aja kada semua nyambut orang. Takutnya babi, kecuali nyambut di kawannya. Semuanya. Yang ampun ngaran. Ya, semuanya. Babi itu bisa jalan masing-masing. Ya. Babi itu bisa nyala masing-masing dalam apa namanya, dalam masyarakat. Babi itu bisa nyala masing-masing, ya. Kada syuting tuh bang, kada, ya. Anjing itu punya nama masing-masing, tapi, ya, dalam Al-Quran Allah gambarkan itu yang kada boleh dimakan, kada boleh dimakan. Dan ketika kita tersentuh olehnya atau dijilat olehnya, kita harus menyucinya dengan 7 basuhan. 7 basuhan, dengan basuhan yang ke-7 dicampur dengan air tanah. Nah, kayak itulah, ya, makhluk Allah yang Allah katakan babi dan anjing tadi. Ikam hendak itu. Amun Imam Malik ataupun Imam Hanafi, ketika kau tersentuh olehnya, tersentuh nih, hanya belum dijilatnya, tersentuh, liwat tersentuh kulitnya. Anjing diliwat tersentuh dengan kulit kita nih. Kulit kita tuh dihiris. Saking kerasnya Imam Hanafi.
Amun dijilatnya apa? Imam Syafi'i ada. Siapa Imam Syafi'i? Bahasa orang Bahari disatu, dibasuh dengan air yang bercampurkan tanah. Baik didahulukan basuhannya dengan dicampur dengan tanah, ataupun di belakang basuhan daripada yang ketujuh. Terserah aja. Yang penting bercampur dengan air dan tanah untuk mensucikan daripada najis anjing dan babi yang disebut dalam Al-Quran namanya najis mukhallazah. Najis berat, najis berat. Lalu ada manusia yang menginginkannya. Wow, nyaman benar, nyaman benar ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita belajar menahan lisan ya. Kita ini manusia yang disempurnakan mulia. Kenapa anak kayak itu? Ya, aduh, ini. Maka yang paling makhluk yang paling bernajis, yang paling tinggi najisnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Kenapa ada kucing? Kucing yang lainnya. Kita diulang itu lambu kami kita diulang. Dengar kena, ya. Desi lambu ngomongnya begitu. Ya, lambu kan kambing, dedek yang kuat keluar dari lisan lidahnya. Dua tuh bang. Nah, yang terakhir yang kuat keluar dari lisan tuh apa? Pantai. Ya, pantai itu paham ya? Pantai itu sama dengan kau menghina ibumu yang di rumah. Ya. Apanya hanya titiknya tuh disambut. Ya. Jadi mun ada anak nyambek itu berarti sama dengan anak durhaka dengan Tuhan. Alhamdulillah imin. Ya, mudah-mudahan ibadah pengajian ini bisa kita tahan. Jangan umpatan lah. Ya. Jangan umpatan lah. Kita kada tahu bahwasanya ketika kita menyebut hal yang demikian itu, ya, ada dosa besar, padahal dosa besar. Ya, mana dosa besarnya ketika kita menyebut antena? Kita menghina kuitan kita. Ya. Apa yang dihinanya? Ya, pantai itu apanya? Kemaluan perempuan yang busuk. Mama kita. Yang kita betul. Ya. Mama kita yang di rumah yang mamanya guringannya sudah disambeti, ya. Namun mamanya tahu pastinya berkata angkatnya tangan berdoanya anakku kukadarilah, habis kita diharamkan masuk surga, ya. Andainya, ya. Jadi jangan umpatan orang, ya. Jangan umpatan orang. Apalagi nyebut dua binatang tadi, ya, dengan ya, ini menandakan kesucian diri, ya, melalui lisan, ya. Nah, jadi orang yang berwudu itu ada 4 perkara yang diharamkan salat tawaf. Yang ketiga menyentuh Al-Quran, menyentuh Al-Quran itu hukumnya haram bagi orang yang kada berwudu. Illa li'uzrun, kecuali ia uzur, inya liwat pas Al-Quran ada tanggung di bawah. Jangan menghadangi wudu, angkat langsung Anda ke tempat yang mulia. Itu boleh, ada wudu. Tapi hendak mengaji, mengambil Al-Quran lalu inya kadas wudu, maka ketika ia membawa Al-Quran karena menyentuhnya karena membacanya karena
3 dosa kita dapat. Ini yang jauh Al-Quran, yaqra'ul Quran, ya Al-Quran. Banyak orang yang membacaku, Al-Quran bukan dia. Banyak orang yang membacaku, tetapi walakin, ya, walakin yaf'u, banyak. Dengan kita. Tetapi ia tidak mendapatkan syafaatku, tapi sebaliknya dapat murka daripada aku, karena aku kata itu Al-Quran kata itu dibaca dengan tanpa suci, dibawa Al-Quran tanpa berwudu, menyentuh Al-Quran tanpa berwudu, lalu dibacanya pula tanpa berwudu, maka hukumnya di sana adalah haram. Yang kedua, lain hal kalau ia murojaah, kata mengulang hafalan. Nah, maka bapak yang mau di sana di MTS, ya lah. Wanita yang haid masih boleh bapak suruh maju ke depan untuk menghafal. Kenapa? Ya, karena ia menghafal, murojaah hafalannya itu boleh, tidak apa-apa. Ditambah dengan niat berzikir, nah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Nah, apakah boleh membaca Al-Quran di handphone tanpa berwudu? Boleh, tidak apa-apa. Niatkan di zikir, ya, niatkan di zikir. Bujur baca hanya wudu balik. Nah, dalam bujur membaca Al-Quran hanya harus diudui dulu, hanya baca, ya. Karena orang yang kada berwudu, yang boleh memegang Al-Quran, ya, yang tidak berwudu itu sebagian para ulama menyebutkan boleh jika lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya, tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya. Ya, tafsir itu lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya, itu boleh kada berwudu, ya. Tapi ada lagi sebagian para ulama boleh tidak berwudu seperti juz amma, banyak terjemahnya, ya juz amma itu yang terjemahnya, dengan catatan tidak memegang ayat Al-Qurannya. Jadi amun kada berwudu jangan mengikuti ayat itu. Nah, kalau bapak makanya itu, bapak tetap membolehkan kamu kada berwudu orang haid, sehingga bapak bolehkan untuk tidak meninggalkan juz amma, boleh dibawa, boleh dibaca. Satu, dengan catatan dengan niat zikir. Yang kedua, jangan memegang ayat Al-Quran. Yang ketiga, dibolehkannya karena ia adalah hafiz Quran. Untungnya orang bahasa tahfiz Quran. Jadi orang tahfiz Quran itu wudu kah, kada kah, haid kah, nifas kah, bacanya terus Al-Quran. Ya, karenanya hafiz Quran, murojaah itu lebih utama daripada ia berdiam. Amun ia berdiam, hilang hafalannya, dosanya besar. Dosanya besar. Yang ketiga, yang keempat, diharamkan atas orang yang tiada berwudu. Yang keempat, memegangnya, ya. Jadi orang yang nomor 4, ya, diharamkan atas orang yang tidak berwudu. Yang pertama sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran. Yang keempatnya
apa memegangnya sama ayam yang teman memegangnya. Mungkin tadi lebih menyentuh dan memegang itu beda ya bahasanya ya. Menyentuh tuh kayak ini memegang kayak ini kan yang sedikit bunyinya lah ya, amun memegang kan kayak ini, amun menyentuh nah dinding atau nah itu yang diharamkan yang tidak berwudu. Dan diharamkan atas orang yang junub ataupun haid ya. Dan diharamkan atas orang yang junub itu 6 perkara. Tahu junub? Junub itu keluarnya air mani. Jadi paham ya? Itu 50 kali keluar. Ya. Ada 6 yang tidak dibolehkan. Apa saja yang tidak dibolehkan itu? Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan memegangnya. Yang kelimanya ialah berhenti di dalam masjid. Ya, berhenti di dalam masjid itu kada boleh orang yang junub. Tapi kalau ia lewat saja tidak apa-apa. Ini pintu. Satu pintu keluar dengan pintu yang lain itu boleh. Tidak apa-apa. Yang haid ataupun junub itu boleh. Tidak apa-apa. Masjid. Lalu ada yang takut, amun surau, amun langgar, amun musola, bolehkah orang yang junub itu masuk di dalam surau, langgar, musola, atau apalagi PPK, ya, apalagi PPK, boleh saja. Ya, karena hukumnya orang yang junub dan yang haid itu mutlaknya adalah masuk dalam masjid. Baik mau alasan apapun, ya, bebelutkah, kaderkah inya, tetap hukumnya haram dia mukim di dalamnya. Mukim tadi berduduk, ya, kamu nyaliman aja, tidak apa-apa deh. Ya, kita lagi jalannya lain selain kita melewati masjid tadi, kenapa? Ya, mulai rumah di belakang masjid, pas saya masjid keliwatannya, ya. Mau kada mau harus melewati. Nah, jadi lain lagi, boleh tidak apa. Atau ada hajat lain, ya, ada hajat lain. Apa hajat lain itu? Ya. Hajat lain itu umpamanya ada sesuatu yang ketinggalan dalam masjid. Wah, ada lagi, belikan sudah. Jadi isya sholat dia di masjid isya-nya, ya. Lalu ketinggalan nafasnya yang berisikan 10 juta, ketinggalnya, ya. Padahal malam tadi itu habis isya boleh. Tak ingatnya jam 1 malam atau jam 12 malam timbang dewi ini, ya, sudah berhubungan dengan suami istri, berhubungan dengan istri dah, ya, dah junub sudah, kada salat lagi mandi, tak ingat duit 10 juta tertinggal di surau, tas tertinggal, mau kada mau langsung ke surau. Nah ini daruratnya hanya boleh ya apa, ya. Amun nunggu mandi, lupa ada kawan lewat, nah, kita lihat berat tasnya deh, ya. Walaupun masjid Pak nih. Walaupun masjid, kenapa? Masuk aja, tapi ambil boleh, jangan pula menghitung di situ, ya. Ada boleh menghitung di luar, jangan di dalam.
awak lagi junub, lah kalau ya bisa saja terjadi, ya bisa saja terjadi. Lalu yang diharamkan atas orang yang junub itu ialah membaca ayat Al-Quran. Ya, orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, tapi kalau ia membaca dengan niat berzikir itu tidak apa-apa. Sama orang haid, sama ini juga mungkin ada nih. Kita sambung lagi bacanya. Dan diharamkan atas orang yang haid dan nifas itu 10 perkara. 6 dari atas, ya 6 perkara yang di atas sudah. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, memegang, ya berhenti dalam masjid, membaca Al-Quran. Nah, sudahlah ada 6. 4 daripadanya itu yang ke-7 berarti. Yang diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas itu ialah berpuasa. Yang haid itu beginian, kada boleh puasa. Yang lakian boleh lah kada puasa. Kada boleh halangan. Saya teman yang halangan itu beginian, kada boleh kada puasa. Ya, yang boleh kada puasa itu adalah maridon sakit dan musafir. Ya, orang yang sakit dengan orang yang musafir. Orang musafir itu mana? Dari sini ke Pekanbaru. Nah, jaraknya paling kurang kan musafir. Ke Jambi, ke Tungkal itu musafir. Ya. Ini dari lahan tanah ke lahan. Aku musafir tahu pada puasa, itu lain cerita. Ya. Jadi tidak ulah alasan aku sekolah pak jauh dari lahan tanah ke gunung. Aku mau musafir nih ke lahan di sekolah. Boleh tidak puasa, hanyalah aku. Belum masuk lagi golongan musafir, ya. Karena masih dalam satu kampung, ya. Jaraknya tuh belum sampai, ya. Sebagian para ulama menyebutkan nama musafir itu adalah musafir itu adalah batas jaraknya itu sama dengan kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat jamak kasar, ya, melaksanakan jamak kasar itu boleh, itu namanya musafir, ya. Dan ketika musafir itu boleh kita sholat terus demikian, walaupun sampai sudah ke tempatnya. Dari sini paling ke Pekanbaru, sampai ke Pekanbaru, ya, zuhur di kasar jamaknya di waktu kasar atau di waktu zuhur. Kena asar ada lagi sampai maghrib. Kena maghrib kayak pulang maghrib di kasarnya dengan isya, ya, sembahyang maghrib aja ya, isya ada lagi, ya. Kayak satria tuh. Kasar itu artinya diringkas. Nah, yang tadinya 2 jadi 4 jadi 2. Jadi kalau umpama digabung 2 sholat tadi hitungannya 4. Ya, zuhur 2, asar 2, 4. Nah, 2 kali salah. Kalau dilaksanakannya di waktu zuhur namanya jamak asar takdim. Kalau di asar takhir. Nah, selama ia 3 hari di Pekanbaru, ya, sebelum ia pulang ke tempatnya, ke kampungnya, itu boleh melaksanakan dengan satu tujuan, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Ya, kalau pulang ke Pekanbaru, ya, melihat binian lain loh. Ya, ada binian yang dilihatnya, ya, sehari menghadami ada tetang juga.
2 hari ada juga, ya. 2 hari dah ada yang pekan baru nih musafir nih, ya. Ini kada boleh, ya. Kada boleh dia, ya pas datang yang ditunggu-tunggu, ya. Kalinya manusia rakyat, nah kamu, ya. Kalau manusia rakyat, lelaki jadi begini jadi lelaki, manusia rakyat ada. Maka manusia rakyat itu tugas juga ya bisa mengalahkan beginian asli, ya. Tapi tenaganya kuat juga, ya. Dengan wani-wani menolak jantungnya. Ya. Jadi cari yang nyata-nyata aja, ya. Aduh sebenarnya jauh yang ada aja. Dah masalah. Jadi orang yang haid dan nifas itu haram berpuasa. Yang ke-8 talak. Jadi kalau bini kita bermumai talak aku, ya. Karena ikam isi bini ikam itu bermumai. Aku kada tahan lagi untuk caraikan aku. Ketika kau caraikan dalam ia keadaan haid itu berasah, ya berasah. Ini lagi haid nih, binian lagi haid tuh sin. Mudah sarik, mudah bermumai, ya. Anjurkan aja yang bermumai ada. Kita nyampe jual dikit. Nah, kalau ia minta dicerai, ya minta cerai, kalau aku tahan lagi kamu nih, minyak dari kamu nih, asik aku berumah terus ya, macam durian ya, sarang gini, ya, minta dicerai, lalu kau anjurkan. Ku talak ikam 10, kesah walaupun 10 beda talak 10 juga. Walaupun 10 kau katakan aku talak engkau, ada sah. Tapi nanti ketika ia sudah suci daripada haidnya, jangankan kau katakan kau ku talak, ya. Kau katakan beli ini kami punya dua kami. Beli kan buliknya jatuh talak 1 walaupun belum kau ucapkan, ya. Atau mengatakan ini sedang suci deh, kada lagi dalam keadaan haid, lalu kau katakan kau kada biniku lagi, jatuh talak 1. Nah, tak boleh. Perempuan tidak ada hak menceraikan laki, tidak. Ya. Yang bisa jatuh daripada talak itu adalah laki-laki. Perempuan tidak ada hak untuk menolak. Walaupun nyambat, ku talak ikam, ada jatuh. Kalau ia berpisah 1-3 tahun, ya berturut-turut nih, ya berturut-turut tidak ada kabar dan sebagainya, umpamanya sudah kada bersatu dalam 3 tahun nih, tidak dinafkahi lahir dan batinnya, ya maka jatuh talak 1. Ya, dihirawinya maksudnya, ya, jatuh talak 1. Itu boleh diajukan. Nah, kalau beginian hanya boleh mengajukan gugatan cerai. Menolak beginian tidak boleh. Ya, anak 10 kali, 100 kali minta ada menolak, ada jatuh talak. Tapi kalau seorang suami walaupun ia tidak katakan menolak, jatuh talak. Seperti apa? Seperti ia katakan, aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu, gitu. Boleh ingat dada aja boleh. Jatuh talak.
Ya, menjatuh talak atau menganggap ia bukan istriku lagi, kau bukan istriku lagi, boleh. Nah, atau menyambat kau lain biniku lagi, kau adalah temanku. Nah, dia boleh juga, bisa jatuh talak. Ya, amun bini sambet bini, ini ketemu bebinian bungas mamanya, apa mama? Kau sudah bebini, kita harus ketemu nih, umpamanya lah, ya. Lulusan tahun 2026, ketemu tahun 2040, berarti 2 tahun lah, berapa tahun lah? 15 ya. Nah, 26 bertahunnya 40, 14 tahun, berarti berapa umur ini? Wah, ini umur berapa? 14 tambah 14 berapa? Nah, 28 bertakonnya. Ikan sudah kayak begini, padahal sudah begini depan lengkap. Lalu ia mengaku akan aku belum begini, aku menghadani gampang. Ya bunyi cerita. Aku dari kelas 1, aku kelas 3. Pertama pandanganku terserot padamu. Itulah cinta pertamaku. Kembali dari tahap mengaku bujangan. Nah, waktu hujan Minyak orang lain. bini ada. Nah, bini yang disambetnya itu bukan biniku, jatuh tahu. Ada mengakui bini di rumah. Ya, dia yang bini itu bini yang di rumah itu siapa? Oh, itu kawanku. Lah yang berkawanku tuh, jatuh talak lah. Hati-hati. Nah, aku aja. Kamunya anda, ayo. Ini kata, rezeki orang. Ya, jodoh itu katakan kemana? Ya, walaupun kau menunggunya puluhan tahun, ya, kalau masih jodohmu, insya Allah bertemu. Ya, survei membuktikan. Ya, survei membuktikan. Jangan mencari jodoh, ada bakalan kamu. Tapi kalau dia jodoh, kamu, ya. Contohnya nah, kamu ini sama kamu ini gagal dalam dalam percintaan, bagaimana? Lalu kawan yang depan, ya, kau katakan itu bukan jodohku, belum tentu. Bisa aja kayaknya ini mati ikam jadi laki keduanya itu berarti jodohmu situ, berarti jodohmu saat itulah, bukan saat yang kemarin. Allah, makanya takdir jodoh, takdir itu ada beberapa yang ditentukan oleh Allah. 1, kaya miskin. 2, ajal. Yang ketiga jodoh. Yang keempat mau. Yang kelima boleh kedua. Ya, nah itu kan yang namanya talak. Jadi diharamkan atas engkau laki-laki menalak, menjatuhkan talak akan perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Kawan hanya berenak seminggu, ya. Parai 40 hari, 44 hari. Parai ketika kau menyentuh. Muya, ya, muya. Belum habis nifasnya nih, ya kan nifasnya 40 hari, ya kan? Selama 40 hari itu begini itu kada boleh disentuh, menunjukkan boleh, ya, menyentuh kada boleh, memegang kada boleh, ya, memegang kada boleh. Dari mana yang tadi boleh dipegang? Dari lutut sampai pusar itu tidak boleh dipegang-pegang. Menyang atas boleh, ya. Dari pusar ke atas boleh, ya. Tapi yang bini ini karena ia belum, ya,
masih nipas dan kudu disentuh atas gini, kudu disentuh ya, buyaknya, ya, terlalu tinggi nafsunya, ya. Nah, lalu ia talak, muka ini aku bertahan, ku talak engkau, aku nak cari yang lain pula. Oh, ada boleh, punya lah, ada boleh. Nah, kadang boleh menolak perempuan yang sedang haid ataupun nifas. Orang keguguran itu kayak apa? Nah, orang yang keguguran itu sama orang yang nifas, ya, yang keluar juga dari nifas. Hanya saja berbeda, ya. Kalau orang keguguran itu kadang-kadang kalau ia umurnya sudah 7 bulan itu bentuk, ya. Kalau dia sebulan itu belum, ya. Makanya kadang dia bisa dihukumi nifas. Yang bisa dihukumi nifas itu umur 6, 7, 8, 9, ya. Nah, bisa dihukumi nifas. Itu pun sebagian para ulama. Yang ke-9 yang diharamkan atas orang yang haid dan nifas itu berjalan-jalan di dalam masjid, ya. Berjalan-jalan dalam masjid itu haram hukumnya bagi orang yang haid jika ditakuti akan mengotori. Nah, dalam kitab ini jika takut, ya, khawatir akan mengotori. Kalau ia tidak khawatir akan mengotori, tidak apa-apa. Nah, makanya di sini. Tapi bapak ada makai ini, bapak yang makai yang kada boleh mengotori kah, kadakah tetap kada boleh dalam masjid, ya, catatannya dalam masjid. Kalau dalam surau, orang dalam surau langgar musola, ya, itu tetap dibolehkan, ya. Apalagi memakai ini yang jika ditakuti akan mengotori, tidak apa-apa. Kan orang yang haid tuh ini betul penggelut, ya, ya bisa mengatur, ya, bisa dengan tuh ini bakal tembus kata bisa dengan tuh. Nih, aku udinya. Jadi ketika ia takut akan mengotori, ya, nah itu tidak boleh. Tapi kalau ia tidak khawatir akan mengotori, berarti boleh-boleh aja berjalan di dalam masjid. Nah, tapi ini bapak akan makan, ya. Kalau bapak makanya ketika dalam masjid apapun alasannya tetap diharamkan. Tapi kalau dalam musola surau ataupun musola itu boleh-boleh saja, ya. Ini dalam kitabnya sama, kitab ini sama nih, kitab susunan Tuan Guru Sapak ini sama, ya. Beliau pun demikian, ya. Nih kata beliau, perempuan haid ataupun nifas tidak boleh sholat sama haidnya atau nifasnya dan tidak wajib mengkhotbah. Orang yang berhadas besar tidak boleh masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain dengan tiada berhenti. Apabila munzar atau mondar-mandir hukumnya haram, ya. Satu. Kalau hadas besarnya itu haid atau nifas, maka yang diharamkan itu ditambah jadi 3. Nah, yang pertama itu puasa. Perempuan haid atau nifas tidak boleh ya tadi mondar-mandir lah, mondar-mandir, berjalan-jalan maksudnya, ya, berjalan-jalan di dalam masjid, ya, tanpa ada uzur, ataupun tidak ia khawatir akan mengotori,
tetap ya. Nah, walaupun kadang takut dia akan mengotori tetap ya. Jadi umpamanya imbah raya kan maulidan ya, mengadakan acara maulid dalam musola, dalam surau, dalam langgar, dilaham di langgar ya. Adanya musola atau surau ya. Ada wanita yang haid ataupun yang nifas ya, umpat berduduk di situ ya, jangan sakit ada boleh dengan ya, ada boleh. Kenapa? Karena masih ada yang membolehkan ya. Nah, yang ke-10 bersedap-sedap dengan antara pusat dan lutut, itu haram hukumnya ya. Orang haid, bini kita haid nih lah, lalu kita hendak bernyaman-nyaman, bersedap-sedap ya. Nah, kada boleh sampai lebih daripada itu. Yang boleh bersedap-sedap itu adalah antara pusat ke atas, jangan ke bawah. Mau sampai ke bawah haram hukumnya. Nah, jadi boleh kalau bini kita haid itu hanya di atas ini ya, yang atas digawi, yang bawah kada boleh digawi. Paham lah? Bapak waktu mendiberi ini nah, diharamkan ya, diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Ada 10 cukup ya, karena kita sambung ulang. Jika ada yang kita bongkar silakan. Kita lanjut minggu depan segala yang mewajibkan mandi ya. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ditakonkan, Bapak buka pertanyaan 3 aja. Ada yang ditakonkan ya. Ya, ada aja model dari kalau enggak dikirim benar adanya. Boleh silakan. Sambil dijawab. Kalau misalkan orang berjamaah baik, jadi ini tidak ini dengan imam yang jadi akan yang jadi imam nih tidak suka ya. Niatnya saya ke melepas dari imam. Kalau kita berimam kepada orang yang kita tidak senangi, hukumnya tidak boleh ya, tidak boleh ya. Ini imam nih kita kan suka dengan imam nih ya, pas kita sampai ke musola imam yang maju ya, padahal imam ini imam yang kadang kita sukai, maka ada boleh ikuti imam dengannya. Kalau kita paksakan di imam dengannya, ada sah sholatnya semua. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan haram hukumnya berimam dengan orang yang kadang kita senangi. Kerja Wah, wae hari itu. Begini abang hari itu. Bang bayi, no salah. Ya, depan. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ya kita sholat sendiri aja daripada kita tidak sah. Berarti di salat berjamaah itu nanti kita salat Sendiri aja. Ya. Hari Jumat Pak. Hah? Hari Jumat siapa? Cari kursi lain sih. Nah, hari Jumat itu sama ya. Jumat itu sama juga. Sembilan apa? 9 zuhur hari Jumat. Ya, zuhur sama dengan sholat yang di sana khotibnya ketinggalan rukun. Ya, khotib ketinggalan rukun. Tahu kita rukunnya ketinggalan. Lalu kita sholat berjamaah, imamnya baik, tapi rukun khutbahnya salah. Ya, itu lebih baik kamu mengulang sholat
itu dalam sholat Jumat lah Jadi sholat zuhur Pak. diulangi sholat zuhur 4 rakaat dengan 4 sama dengan ketika kau sholat Jumat yang masjidnya tidak cukup jaraknya. Nah, masjid Mujahidin itu dengan Baitur Rahman itu harus cukup, ya. Syaratnya harus cukup. Nah, ketika kau sholat di situ, satu syarat harus cukup. Nah, maka lebih utama kau ulang sholat zuhurnya. Walaupun khotibnya bagus, imamnya bagus, tapi jarak syarat daripada pendiri masjid itu ada cukup, tetap dikatakan ada sah. Lalu kayak mana sampai sekarang kali halu itu dari mulai dulu kan? Ya, karena awalnya kayak itu, ya, memindahkan masjid ini ke sini, ditinggal ini dijadikannya pula masjid. Oh, berarti aja sekampung masjid Pak harusnya. Boleh asal jaraknya cukup. Oh, Jaraknya itu udah cukup. Paling kurang jaraknya itu dari sini paling kurang nih surau nih Hidayah. Nah itu cukup tuh dari Baitur Rahman ke Hidayah ini cukup jaraknya. Paling kurang loh. Itu pun mentok benar deh. Ya. Berarti yang mau sembahyang masjid 2 tinggal ulangi boleh? Syuting ya. Oh, syuting aja ya. Masjid kita yang pertama itu Baitur Rahman. Paham. Mujahidinnya kedua. Karena dulu kada muat, ya, karena seorang yang sudah banyak, akhirnya meluap. Hendak digendali, tanah itu ada cukup. Akhirnya dipindah ke daerah, kan makanya kan jauh. Itu Rahman nih. Betul, cerita untuk tahu. Tapi di situ sebut bikin lawas dengan Al-Mujahidin gitu. Terus masih itu Itu asalnya situ Oh, kok. pasalnya. Asalnya di situ. Lumayan soalnya gitu. Sebahaya. Berarti aturannya ulang sholat setik Pak Li. Aturannya. Mestinya boleh dinamai masjid, ya, tapi dengan diadakan Gimana? Jumatan. Itu lebih betul, ya, boleh aja. Masjid itu bukan dipatokkan kepada pendiri Jumatan, ada. Ini kan masjid juga, ya, cuma orang itu kadang-kadang, namun masjid itu pasti Jumatan, ya, orang berdiri itu, ya. Padahal yang namanya masjid itu tidak mesti ia dilaksanakan Jumatan, ada mesti, ya. Jadi saran bapak, kalau sebenarnya kalau Jumat ini yang bagusnya di Baitur Rahman atau di Mujahidin? Oh, kalau saya dari Baitur Rahman, karena itu asal Pasalnya. awal daripadanya. Boleh tak sholat situ? Boleh, tidak apa-apa, kamu yakin, ya. Kalau saya gini, karena syarat pertamanya tidak cukup, tentu kita yang lainnya pun akan tergantungnya. Awalnya dah kada sah, ya, kada cukup syarat. Yang bagi yang ada tahu tak ya Pak? Yang kada tahun kali, ya, yang kada tahunnya kali. Yang tahunnya kali juga, ya. Kadang disuruh jadi khutbah itu, ya, mau kada mau khutbah jalankan seperti rukun yang ada. Nah, rukun yang ada, imbah selesai sholat Jumat 2 rakaat bersama imam, pasti nambah sholat zuhur belakang. Bukan terpaksa melaksanakan zuhur, memang harus melaksanakan sholat zuhur. Karena kalau kita ngambil dalil untuk zaman wal makannya, kada bakalan tanggus belum. Boleh memakai itu jika sudah penduduk walahani padat benar sudah, dan masjid Baitur Rahman itu penuh penuh, itu boleh. Tapi kalau
3 baris 4 baris ya kada sampai ke apa namanya yang tengah tuh yang gendang Kubah. Oh iya. kubahnya. Nah ke kubah aja kada tembus ya itu raya tuh raya kada tembus Campur ya. Anak di dua bebinian angkat tangan aku kada wajib ya. Kada masuknya ya. banyak ya. Iya. Jembatan di pilihan tuh banyak tuh. Hati-hati. Iya benar banyak masjid. Kalau masjid Al-Huda itu memang sudah ada. Nah kalau Al-Huda itu dari awal. Oh. Wah, boleh lah kalau mau sholat Al-Huda di Pancasila itu boleh. Ini asal. Di Pancasila. Asal. Nah sebelah Pancasila tuh ada sebelah sini. Yang hanya masjid apa yang pakai lek tuh. Oh anu Al-Zayan. Nah ada beda. Ya, kan mau sholat Jumat yang di situ Pak benar tuh. Pada masuk ya atau masjid At-Taqwa Al-Huda tuh ada cukup gitu dulu kiblatnya diubah loh Aku salah seminggu Al-Zayan. dulu kayak ini tuh masjid tuh diubahnya tidak. Nah jadi jangan melihat bagus katanya masjid tapi lihati jarak asalnya. Kita tuh kan untuk mendapatkan sah dan kada sahnya tuh syarat dulu yang kita penuhi. Namun syaratnya kada dipenuhi, otomatis rukun dan sebagainya itu kada bakal sah. Contoh, nah contoh, apa nyaleh? Kita hendak sembahyang, mau sholat, syaratnya apa dulu pertama? Wudhu deh. Nah, ini kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Kita tempatkan lah tempatnya suci. Oh, sembahyang gitu deh. Tempat pakaiannya suci dan sebagainya suci. Nah, ini untuk kita sholat. Rukunnya kita menghadap kiblat sudah. Waktunya masuk. Tapi yang syarat pertama ketika tegawi ada wudhu tidak ya maka sholatnya apakah bisa diterima Allah alam. nah kan ya Allah alam sembahyang ada wudhu berkantor boleh lah Syaratnya Pak. sembahyang berkantor Syarat boleh ada apa-apa sembahyang ada wudhu ya dia sembahyang lagi berkantor Allahu Akbar ya imamnya betul ini ada yang tak usah Kada begitu. Ya terakhir misalnya Pak, makanya ngomongan gitu batal ya dalam oh kalau dia belum keluar belum keluar betul ya menahan. nah pertanyaannya bolehkah kita menahan angin ketika sholat ya dua pilihan ya sebagian para ulama ada yang mengatakan boleh jika waktunya sudah sempit kalau kita kantotkan kita lupa udah salat lagi wudhu lalu habis waktu itu boleh ditahan ya bangun subuh umpamanya subuh yang sudah subuh yang waktu subuhnya gak panjang lagi pas sembahyang Allah nak salam ya udah tahiyat akhir nih sudah asyhadu an la ilaha illallah Baik. bujur nah nih subuh kan kayak itu kan Iya makanya. sampai ya Jibril ya kita tahannya ya. Nah, menahannya ini boleh, ya, karena khawatir karena waktu subuh habis boleh. Tapi kalau zuhur atau isya, ya sudah isya nih, panjang waktunya, jangan ditahan-tahan, keluarkan aja. Oh, ya, betul, ya, sampai berniat aku keluar daripada
sholat dengan asbab berkantut gitu. Jadi harus ada juga adabnya, bukan sekedar terkantut lalu keluar ada ya. Jadi ada adabnya ketika kita berkantut dalam hati keluar daripada sholat asbab daripada berkantut ya, gitu. Kada hanya langsung berkantut langsung keluar daripada sejadah, itu kada ada adabnya kan ya, kada ada adab. Sama aja kita juga berkantut keluarnya kawan tercium baunya. Awan tuh. Makan tuh. Ya, satu lagi ya, ada lagi. Kawan ada kawan. Dede. Nah, Iya. jadi apa ya? Jadi Itu kan ya Pak. Apa jajak? Jupri ini. Sudah ya? Sudah kita berdoa. Boleh. Kalau udah. Yang Jupri dengan